ketemu lagi ya di mata kuliah online ya, walaupun mungkin belum pernah ketemu dengan saya, tapi mungkin Anda ini masuk di pertemuan yang baru lagi ya, pada mata kuliah yang baru. Oke. Eh, Pada pertemuan pertama ini ya, nanti saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah ya, tentang kontrak kuliah dan apa namanya, eh, apa saja nanti yang akan kita bahas di pertemuan pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saya perkenalkan ya. Nah, jadi nama saya ini ya, Tony Wijanarko Adiputra, alamat di Bumi Wana Mukti, dan ini nomor WA saya ya. Kalau misalkan nanti Anda akan apa namanya, misalkan berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan saya ya, baik lewat WA maupun telepon, ya. Tapi ya kalau WA nanti apa namanya, tergantung ya, karena mungkin pada saat mungkin pas saya online ngajar ya, mungkin tidak bisa menjawab pada saat itu juga. Kemudian riwayat pendidikan ini yang ya, satu di Universitas Jepang, S2-nya di Undip. Kemudian beberapa pengalaman mengajar saya ada di sini ya, di Ranti Komputer, kemudian teknologi komputer ya ini, pengelolaan administrasi server, ya, teknologi internet, sistem operasi jaringan, ya, keamanan jaringan, pengantar teknologi. Nah, diantaranya adalah ini ya, di administrasi jaringan dan database, ya, dan dasar komunikasi data dan jaringan. Lebih banyak cenderung ke jaringan, ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita belajar jaringan itu juga akan bersinggungan juga dengan database, ya, gitu. Makanya pada saat kita belajar itu ya mesti ada jaringan, database, sama sistem operasi. Nah, ini. Jadi ini akan sangat bersinggungan semua ya. Kemudian keamanan juga ya. Kemudian pendidikan non formal saya ada beberapa kursus ya yang saya ikuti, yaitu ada Cisco, itu Sisena 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sekarang sudah berubah ya, bukan lagi Sisena 1, 2, 3, 4, ada Sisena Discovery dan Sisena Explorer gitu. Kemudian ada esensial, pengenalan tentang IoT, pengenalan tentang cyber security ya, kemudian network, cyber security ya, dan nekrotik ya. Kemudian dari LSP ada ini. Nah, ini sebagai pelengkap ya, karena memang kalau dulu waktu pas kuliah itu eh, untuk praktek itu sangat kurang. Nah, itu makanya saya mengambil pendidikan non formal. Jadi sambil kuliah sambil ngambil ini, karena minat saya ada di bidang jaringan ya. Nah, itu maka saya perkuat di sini. Oke, dasar baik ini untuk mengajar maupun untuk kegiatan kegiatan sehari-hari ya. Gitu. Ini beberapa contoh sertifikat yang pernah saya ikuti ya. Kemudian ini beberapa sertifikat yang pernah baru saja saya ikuti ya. Nah, pada pertemuan ini ya, di sini nanti kita akan bicara tentang administrasi dari sebuah database server. Jadi nanti bagaimana kita akan mengelola sebuah server, tapi servernya itu bukan server server ini, tapi servernya adalah server berupa server database ya.
database server, bukan server pada umumnya itu ya, tapi server yang fungsinya adalah sebagai database. Nah, tujuannya adalah nanti ini ya, mahasiswa bisa menjelaskan prinsip dasar dari sebuah administrasi server database dan melakukan pengelolaan database sesuai dengan fungsinya. Nah, kegiatan nanti yang akan dilakukan adalah ini nanti ramah praktek. Nah, ini nanti saya mungkin akan ada banyak demo-demo ya di itu. Ya mungkin nanti kalau bisa diikuti ya diikuti. Kalau ada yang kurang jelas dan butuh penjelasan lebih lanjut, ya, nah, bisa saja kalau yang dekat datang ke kampus bisa ya, ke 605, kebetulan saya home base-nya di kampus Majapahit 605 ya, itu. Bagi yang di dalam kota ya, kalau yang di luar kota atau luar Jawa ya nanti menyesuaikan ya. Gitu. Kemudian alat ini ya, komputer, sekarang itu alatnya adalah komputer, kalau dulu spidol ya, ada penghapus whiteboard, kalau ini ya komputer, koneksi internet, handphone ya. Kemudian PowerPoint nanti akan saya share di Google Classroom. Kemudian nanti untuk ujian nanti lewat baik ujian UTS maupun UAS itu nanti lewat CBT ya, di Siakat itu nanti, di Siakat nanti ada ujiannya di berupa pilihan ganda. Biasanya ini saya aktifkan ujian itu nanti 1 minggu itu ya, 1 minggu silahkan diulang berkali-kali, silahkan Anda ambil nilai yang tertinggi atau nanti saya akan ambil nilai yang tertinggi, jadi Anda silahkan diulang-ulang terus ujian. Tapi ada untuk evaluasi nih di sini. Jadi di presensi ini tidak boleh kurang dari 50%. Ya, ini. Nah, kalau kurang dari 50%, kemudian ada tugas nanti. Tugas nilainya 30%, kemudian ada UTS dan UAS. Ini wajib ikut. Ya, ikut. Ya, ini. Kemudian pokok bahasan yang akan kita pelajari nanti di sini adalah gambarannya ini. Yang pertemuan pertama ini selain kontrak kuliah, maka nanti saya akan tunjukkan, demokan tentang instalasi dan konfigurasi menggunakan simulasi ya. Ini kayak VMware. Ini adalah link YouTube saya, nanti Anda bisa mengakses, bahkan mungkin Anda bisa juga mengakses materi-materi yang lain tentang jaringan, keamanan jaringan, ataupun sistem operasi, ataupun hal-hal yang lain. Karena mungkin kalau online itu lebih mudah ya. Tapi kalau ini Anda bisa saja mengikuti dengan bebas ya, karena ini tidak ada registrasi, tidak ada apa ya. Anda cukup buka aja gitu. Nah, sekarang untuk untuk materi yang pertama ini adalah ini, instalasi dan konfigurasi file server ya. Nah, pada pertemuan ini saya tidak menginstal tentang sistem operasinya, tapi saya di sini sudah langsung menginstal servernya ya ini. Jadi saya menggunakan VMware di sini. Ini langsung ke praktek ya. Jadi saya menggunakan VMware ya. Ya sebenarnya kalau Anda bisa menggunakan VMware bisa, tapi kalau saya di sini pakainya Hyper-V. Jadi mungkin sekedar informasi ya, bahwa Hyper-V ini ada di dalam paketnya Windows 7, Windows 8, walaupun Windows 10. Tapi yang profesional. Anda bisa aktifkan di sini. Jadi di sini saya bisa punya banyak sekali server OS ya ini.
Nah, bahkan saya bisa menjalankan lebih dari satu bisa juga. Ya, ini. Lebih dari satu bisa untuk membuat skenario jaringan. Kalau dulu mungkin kita belajar jaringan harus punya komputer banyak, kita instalasi kabel, ya, bisa ngelimping, ya. Kemudian bisa konfigurasi. Kalau sekarang eh, dengan ya ini kecanggihan teknologi dan eh, kapasitas apa namanya hardware yang sudah cukup lumayan tinggi, ya, ini apa namanya sudah sangat membantu lah ya dalam hal simulasi ya, membuat simulasi, membuat praktek. Nah, ini saya akan mencoba menginstal ya ini. Karena nama servernya ini server SQL Server 2023. Jadi saya buka di sini. 203 ya, saya sebut 203 tadi. Nah ini. Jadi Windows servernya bisa aktif seperti ini. Jadi mungkin kalau Anda yang sudah bekerja mungkin melihat hal ini, wah itu sudah biasa, sudah saya gunakan. Nah, jadi virtualisasi ya, dan virtualisasi ini bisa banyak sekali. Nah, ini kalau misalkan Anda mau cari tentang apa itu virtualisasi, saya ada jurnalnya ya. Dan kita coba, kita masuk. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, ini Pak, kenapa kok menggunakan Windows Server 2003? Kenapa kok tidak menggunakan Windows Server yang terbaru gitu? Ya, karena ini menyesuaikan kondisi hardware saya, ya, hardware saya. Jadi kondisi hardware saya itu, ya, kalau saya pakai untuk Windows Server yang terbaru sekarang, misalnya Windows Server 2019 atau 16, itu speknya agak tinggi, sehingga kalau saya pakai running gini, kemudian saya pakai untuk rekaman seperti ini agak berat. Nah, makanya jadi fungsinya di sini bukan OS-nya saya, tapi adalah fungsinya dari Windows Server itu seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini supaya lebih nyaman untuk tampilannya, saya remote saja, saya apa namanya, biar tampilannya ini lebih besar ya. Coba ini saya remote, nah ini, jadi tampilannya akan lebih besar ya. 29 titik dan titik 156. Nah, ini kan tampilannya lebih maksimal ya. Nah, ini. Nah, di sini. Jadi kita nanti akan belajar tentang instalasi. Nah, kita lihat dulu di sini. Saya lihat dulu di sini masternya ada SQL Server, oke ada ini ya. Di SQL Servernya juga saya menyesuaikan juga dengan sistem operasinya. Kemudian kalau kita lihat di komputer ini, di sini sudah ada SQL-nya. Ini coba saya remove dulu, menguninstall ya, menguninstall SQL. Sebaiknya dari sini, add and remove program. Ini saya uninstall dulu. Ya. Nah, kemudian nanti baru kita akan mencoba menginstal. Ya. Nah, sebetulnya proses menginstal ini nanti ada beberapa apa namanya cara ya, atau beberapa fungsinya. Satu nanti sebagai server, satu nanti sebagai client and tools, kemudian ada sebagai connectivity. Nah, nanti ketiga-tiganya akan kita coba kita install semua ya. Nah, ini di sini sudah kosong ya, ini kosong. Nah, sekarang untuk menjalankan kita akan install ini ya, server
Nah ini Windows SQL Server 2000. Mungkin kembali lagi ditanya, kenapa kok pakai 2000 Pak? SQL Server kan sekarang udah yang paling tinggi. Iya, tapi bahasanya itu beberapa sama ya, SQL perintahnya. Yang kita pelajari di sini adalah bukan aplikasinya, bukan OS ya, tapi adalah prinsip kerjanya dan perintah-perintahnya. Ya. Perintah-perintahnya sama. Perintahnya ada select, update, insert, dan delete. Sama. Ya. Kembali lagi, kenapa kok saya menggunakan ini? Ya karena menyesuaikan hardware saya. Kalau saya pakai Windows semuanya yang terbaru, ya tentunya akan berat juga. Ya. Kemarin saya coba sudah ini, ya malah lambat gitu. Saya melakukan perekaman ini apa istilahnya apa ya, bahasane komputer, orang komputer itu nge-lag ya. Nge-lag itu menyendat-nyendat gitu, tersendat-sendat. Nah, itu. Jadi malah tidak karuan itu apa namanya ininya apa namanya tampilannya gitu ya. Nah di sini nih kita kembali ke sini ya, kita lanjut. Nah di sini ada pilihannya nanti, ada lokal komputer, ada remote komputer. Lokal komputer ini berarti kita install di lokasi di komputer kita. Ya. Sementara remote ini berarti kita install berada di luar komputer kita. Jadi kita jalankan komputer lain lagi, kemudian nanti kita panggil dari sini. Ya. Kita panggil komputer lain, kemudian nanti installnya diarahkan ke sana. Tapi pada saat menjalankan nanti ya komputer yang satunya harus aktif juga. Ya. Dua-duanya harus aktif. Kita coba yang lokal saja ini, ya lokal komputer. Nah, next, ada error. Oh ini karena installation create pending operation installation machine habis restart. Oh karena tadi apa namanya habis di uninstall ya. Kita coba kita restart dulu. Dan kita coba kita restart. Kita restart karena tadi habis apa namanya minta ini apa namanya di uninstall ya. Jadi ada beberapa yang akan dihapus pada proses ini restart ya. Jadi tidak bisa menguninstall itu akan serta merta apa namanya langsung bisa dipakai gitu enggak. Restart agak lebih cepat ya karena ini kita menggunakan virtual. Ya. Ini saya menggunakan memori cuma 1 GB ini. Ya. Karena memori komputer saya hanya ada 4 GB. Kalau saya gunakan Windows Server yang lain, ya itu akan apa namanya akan terasa berat ya. Oke, sekarang coba ini saya login, apakah sudah bisa? Saya ini harus saya aktifkan dulu ini. IP-nya biar aktif dulu dan baru kita coba. Ya, tampilannya sudah besar. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa. Kita coba, kita install editornya. Running ya. Kita lokal next, nah, bisa. Nah, di sini ada pilihannya, create new instance ya, di sini. New instance SQL Server instalasi client tools. Nah, jadi pilihannya hanya 1, 2. Tapi kalau nanti sudah ada, berarti ada pilihannya upgrade juga di sini. Ya. Kalau ini advance, advance ini opsional, fungsional untuk modifikasi, instalasi dan create unattended. Jadi unattended itu kita bisa menginstal secara otomatis. Jadi nanti akan membuat kayak semacam shortcut. Ya. Jadi dia nanti akan tinggal dijalankan dia otomatis. Kalau ini tujuannya untuk kalau kita menginstal dalam partai
banyak gitu ya. Kan di lab gitu. Di lab ada 20 komputer. Saya tidak perlu nginsali satu-satu. Saya cukup buat unattend kemudian dijalankan. Udah lewat jaringan atau apa gitu nanti bisa. Tapi itu prakteknya simulasinya harus di lab ya. Kalau di sini nggak susah di apa namanya di virtual. Kemarin saya coba enggak berhasil. Kita pilih yang ini, create new instance. Kemudian nama servernya biarkan ini sama ya, mau dirubah ya enggak apa-apa. Next, next. Nah, kemudian ini adalah lisensi agreement-nya ya. Oke. Kemudian kita jawab ya saja setuju. Nah ini di sini. Di sini ada server and client tools. Ini ada client tools saja. Ini ada connectivity-nya. Nah, kalau kita install menggunakan yang client tools only, ini di sini hanya tools-nya saja. Database-nya tidak terinstall. Jadi di sini tidak ada database-nya server di sini, karena dia fungsinya hanya sebagai client saja, client tool saja. Jadi untuk koneksi saja, ya, untuk mengelola saja. Tapi kalau yang ini dia ada servernya, jadi di sini ada database-nya, ya, gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan Anda nyoba misal ini, loh, kok database-nya tidak ada ya? Ya tidak ada, karena ini fungsinya hanya untuk koneksi saja, ya. Fungsinya hanya koneksi saja. Saya ada contoh yang yang sudah coba ya. Ini sambil saya switch dulu. Nah, ini saya coba saya aktifkan server yang ini. Aktifkan server yang ini satu. Kemudian saya akan coba aktifkan lagi yang dia fungsinya adalah client tools only. Sepertinya yang ini ya. Sepertiga mungkin. Nah, ini saya aktifkan. Jadi di sini saya mengaktifkan ada 3 server ya. Kita coba. Nah, ini memorinya habis ini ya. Kita tunggu. Oh, ini 3 sudah aktif. Ini. Nah, ini contohnya ini. Ini yang sudah jadi ya. Nah, kita lanjut yang tadi. Jadi di sini dia fungsinya adalah server dan client tools. Ya. Sementara yang ini kita coba lihat ya. Yang ini kita lihat di sini adalah nah ini yang client network utility. Nah, jadi di sini client network utility di sini tidak ada database-nya juga. Tapi di sini dia fungsinya adalah sebetulnya hanya untuk client network saja. Jadi di sini isinya program aplikasi yang dia nanti akan connect ke sini karena dia di sini hanya client network utility. Sementara kalau yang client tools ya, yang client mungkin yang ini. Yang 2 ya. Kita shutdown saja supaya tidak membebani komputer saya. Ya, berat. Nah, ini mana? Ini running ya. Nah, ini. Jadi di sini nanti hanya dia fungsinya hanya client tool saja. Ini belum. Nah, sambil melanjutkan ya yang tadi. Nah, ini. Kalau di lab ya, kita lihat di sini dia fungsinya adalah dan jadi di sini dia di sini
tidak ada database-nya. Dia tidak punya database di sini. Jadi di sini hanya client tools only. Ya. Jadi server-server yang ada di sini dia manggil dari server yang ada di sana. Kan kayak ini server 01 ini berarti dari komputer satunya. Ya. Nanti kita coba untuk apa namanya, ini sebetulnya sudah tidak ada ya tadi. Ini karena apa namanya server 23 ini saya coba delete ya. Ini nanti kita tambahkan. Sekarang kita lanjut kembali lagi ke sini. Kita coba akan install yang ini, server and client tools. Ya, jadi di sini nanti ada servernya dan dia juga berfungsi sebagai client tools juga. Next, namanya default aja, ya kan? Kemudian ini nanti kita buat custom ya. Kalau custom yang kita bisa instalasi semua ya. E-book online-nya enggak usah, kode sampel ya. Dan kita next. Kemudian ini adalah untuk aksesnya. Jadi di dalam SQL Server itu ada akses lagi ya di sini. Ya, loginnya di sini use the same account each service auto start SQL Server. Jadi bisa kita buat seperti ini atau kita buat menggunakan apa namanya ini account ya ini atau menggunakan login SQL-nya. Menggunakan login SQL-nya bisa juga. Jadi tinggal kita pilih dari mana. Kalau ini use a local system account sama. Ya. Kalau yang ini nanti menggunakan, kita harus membuat login di sini, login sama passwordnya ini. Jadi kalau ini kita menggunakan service SQL Server-nya nanti ya, custom setting service. Nah, ini. Kalau ini sama, pada saat kita login akan menggunakan sama. Ini di sini dia harus apa namanya login ya di sini. Kalau kita buat ini lokal only, kemudian di sini untuk login SQL-nya ya, login SQL-nya menggunakan ini SA super admin ya untuk server autentifikasinya. Di passwordnya saya buat SA saja. Dan ini tidak boleh kosong ya, blank recommended, not recommended. Jadi tidak disarankan untuk kosong. Dan kita next. Ini untuk koneksi kita biarkan default aja. Ini proses untuk instalasinya. Nah nanti dari sini komputer ini nanti kita bisa coba menambahkan ya, dari komputer-komputer yang lain. Jadi untuk ini, untuk database-nya ya. Ini. Jadi dalam kita membangun server itu database-nya bisa tidak harus di dalam lokal komputer itu, tapi bisa database-nya ada di luar server. Ya. Bahkan kalau memungkinkan itu apa namanya database-nya itu harus saling membackup ya. Apalagi kalau itu perusahaan perbankan ya, nah, itu sangat penting sekali ya itu untuk model-model backup gitu. Jadi backupnya bukan hanya backup software tapi backup hardware. Ya. Nah ini sudah selesai. Sekarang kita lihat di sini di sini ada SQL Server dan kita bisa lihat di sini untuk mengaktifkan kita pilih ini Service Manager. Ini statusnya belum start, kita start.
Kemudian kita lihat di sini sudah start, ini sudah start dan ini auto start ya. Actionnya juga belum start, ini kita start. Nah, ini. Jadi ini sudah start semua. Ya. Indikasinya ada di pojok kanan bawah. Ini, pojok kanan bawah ini ada kayak gambar server, ada gambar segitiga hijau ya. Ini kalau kita buka ya, ini kita jalankan ya, Enterprise Manager. Nah, di sini inilah tempatnya ya. Dan ini mungkin ada yang tanya ya, kenapa ini sudah ada ya, ini SQL server 01 ya. Kemudian yang ini belum ada. Jadi ini adalah server yang ada di tempat lain. Yang punya kita yang di sini sendiri adalah yang ini ya. Ini adalah yang di tempat lain. Kalau ini saya lihat properties ya. Nah, di propertiesnya di sini dia database-nya coba database-nya ini memorinya ya. Ini edit. Nah, jadi dia di sini dia masuk adalah di server 01. Jadi dia di server 01. Server 01 itu adalah yang ini. Yang apa namanya? Yang komputer satunya. Server 01 coba saya buka ya. Ini. Nah, ini adalah yang server 01 ya. Kalau ini di sini saya untuk membuktikan itu, ini coba saya stop ya. Server 01-nya ini saya stop. Ini sudah rodok, nyedet-nyedet ya. Server 01 ini saya stop. Nah, ini saya stop coba. Apakah pengaruh di sana? Ini saya stop. Ini tidak mau di stop, benar ya? Karena dia sedang digunakan di sini. Ya. Dia digunakan di sini. Kalau ini saya stop yang di sini mau enggak? Stop. Ini sudah stop ya. Sekarang saya lihat yang server tadi. Yang server 01 tadi. Nah, dia juga merah di sini. Stop. Ya. Karena ini server 01 ini adalah letaknya ada di sini sebetulnya. Ya, bukan di sini. Jadi ini saya memanggil sebagai client tools. Jadi server 01 di sini ini merah statusnya. Indikasinya merah. Kemudian yang di bagian sini ini juga merah. Nah, kalau yang sini saya start, ini saya start, ini saya start, koneksikan, nah, hijau, maka nanti kita tunggu sebentar, yang sebelah juga hijau. Agak ketutupan ya, ketutupan dengan logonya itu ya. Ini. Nah, ini sudah apa namanya hijau lagi ya. Kalau itu tadi start gitu. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Yang server 202. Nah, server 202 ini karena servernya tidak saya aktifkan, maka dia di sini warnanya putih ini, blank putih ya. Kalau saya tampilkan agak lebih besar ya. Start magnifier, tulisannya apa itu? Besarnya. Dari sini aja ya. Stories magnifier. Nah, ini ya. Ini ya, kelihatan ya. Nah,
Ini warnanya yang satu adalah ada segitiga hijaunya, berarti aktif running. Yang ini adalah masih hanya putih. Putih ini berarti belum running atau servernya tidak jalan, servernya tidak aktif. Nah ini servernya tidak aktif karena di sini saya server 202 tidak saya aktifkan. Kalau ini saya aktifkan server 202 ini, maka nanti di bagian ini akan muncul ya, akan muncul aktif ya, server 202. Kemudian kita juga bisa menambahkan ya, yang tadi misalkan kalau main seperti ini agak bingung ya, kok dipindah sana pindah sini ya, karena ini apa namanya ya, karena saya mainnya menggunakan virtual, jadi ya agak lebih membingungkan ya gini. Nah ini sudah merah status saya sekarang, nanti tinggal ini di refresh. Nah sekarang nanti ini berubah menjadi hijau. Nah karena server yang 202 tadi saya aktifkan, berarti indikasinya apa? Ini bahwa ini servernya ini ada di tempat lain. Jadi jangan sampai keliru ya, misalkan nanti Anda misalkan magang atau mungkin bekerja, ini kok merah ya, oh ini putih ya, oh di delete aja. Nah, wah lah repot nanti ya. Jadi jangan sekali-kali menghapus gitu. Biarkan aja, kalau memang itu bukan buatan kita ya kita biarkan aja. Jangan di apa namanya? Hapus, jangan diutak-atik gitu. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Ini cara menambahkannya kita bisa tambahkan dari sini. Ya, jadi new menggunakan new registrasi di sini. New registrasi. Misalkan yang ini 203 ini. Ini kan bentukan instalasi baru ya. Saya akan tambahkan di sini. Ini nanti akan ada tambahan baru. Oh ini sama ya. 20. Nah, kita pilih yang 202. Ini. Nah, di sini kita coba kita tambahkan yang kita instalasi baru tadi. Ini 202. Kita di sini kita buat new registrasi SQL Server ya. Kemudian di sini kita masukkan nama servernya, misalkan server 01. Kita masukkan server 01 atau yang TIS. Sebetulnya di sini sudah ada ya. Ini TIP ya. Atau yang server yang baru tadi ya. Server 203. Server 203. Kita bisa masukkan kemudian mau dibuat grup apa bisa juga, atau create grup ya juga, grup A gitu. Jadi bisa. Kalau tidak ditemukan ya di sini nanti akan error ya, tidak error tidak ditemukan. Makanya untuk nama servernya harus pasti tahu dulu ya. Jadi nama servernya itu kita harus tahu dulu pasti. Nah, servernya apa sih yang mau dimasukkan, nah baru ditambahkan Jadi tidak sembarangan bisa menambahkan nama server di sini. Ya. Satu, harus tahu nama servernya. Kedua adalah dia harus tahu juga untuk ini apa namanya login dan passwordnya. Ya. Oke. Kemudian di dalam server ini nanti
ada seluk-beluknya ya di dalam sini. Nah, nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut, nanti di dalam sini ada database. Nah, nanti kita akan belajar tentang database ya di sini. Tentunya selain kita menguasai bisa menginstal, ya, kita juga harus tahu database itu apa, cara membuat database itu seperti apa, dan nanti bagaimana cara menghubungkan antara database satu dengan database yang lain seperti apa. Nanti ada query. Nah, singkatannya ini tadi. Ya. Jadi nanti ada query, ya, dasar-dasar SQL di database, tabel, indeks, kemudian view, style prosedur, tracker. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ke depannya adalah ini. Karena ini memang dasar untuk kita bisa menguasai pemrograman, ya. Khususnya adalah nanti yang berhubungan dengan database, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama, ya. Nanti kalau ada untuk untuk classroom-nya ya, untuk materinya nanti akan saya buatkan ya, dan nanti linknya akan saya berikan di dalam Siakat beserta dengan ini menu link YouTube-nya ini ya. Jadi nanti akan saya buatkan di situ. Ya modelnya seperti inilah nanti ini. Nah, seperti ini modelnya. Nanti di sini saya buatkan create new untuk khusus untuk yang kelas full online. Ya. Ini materinya seperti ini. Jadi nanti di gambarannya seperti ini. Misalkan saya buat sama yang administrasi jaringan. Nah, gambarannya seperti ini nanti. Jadi nanti di sini ada materinya, nanti akan saya berikan seperti ini semua, ada materinya dalam bentuk PowerPoint-nya, dan mungkin kalau ada simulasi kayak tadi ya, Windows Server, SQL, mungkin saya kasih linknya aja di sini nanti. Sehingga kalau Anda mau coba, mau mempraktekkan nanti bisa. Tapi sebetulnya ini nanti yang Anda praktekkan di sini kalau Anda menggunakan SQL yang versi lebih tinggi bisa, tidak ada masalah. Hanya mungkin masalah tampilannya saja. Oke ya, itu. Kemudian nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa via WA. Ya. Hanya tapi kalau mau tanyakan ya lengkap ya, namanya asal kelasnya, karena saya mengampu mata kuliah administrasi server ini tidak hanya satu kelas ya, ada beberapa kelas, sehingga kalau Anda hanya menyebutkan namanya saja atau hanya pertanyaannya saja, ya mungkin saya tidak bisa paham, maksudnya ini yang dimaksud yang dari kelas mana gitu ya. Tapi untuk saya bisa menjawab WA mungkin belum tentu langsung seketika itu ya. Jadi mungkin bisa dipahami, mungkin tergantung dari keaktifan saya, kesibukan saya. Nanti kalau pas saya lego ya saya saya jawab ya gitu. Tapi ya pasti biasanya sih antara jam setengah 10 sampai jam 10 itu free, karena biasanya online jam 8 sampai jam 9 gitu. Dan nanti lanjut lagi jam 10 sampai paling ya jam 11. Nanti jam 11 jam 12 free. Kemudian nanti jam 1 ada aktivitas lagi, dan nanti malam. Oke ya, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.